Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, sebelumnya belum niat i'tikaf. Berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Untuk malam ini insyaallah kita masuk ke sebuah pembahasan yang baru. Ini mungkin istilah yang jarang terdengar di telinga kita. Ini istilah yang namanya syuf'ah. Istilah yang dalam fikih, dalam fikih Islam, dalam Islam, dalam syariat Islam ada satu istilah ataupun satu transaksi yang bernama syuf'ah. Syuf'ah ini kejadiannya biasanya ketika ada misalkan kakak beradik, mereka punya tanah berdua, tanah milik warisan bapaknya, tanah sepetak milik berdua yang belum dibagi. Kemudian salah satu dari mereka menjual haknya, yang setengah, yang miliknya pengen dijual ke orang lain. Yang kakaknya ngejual haknya yang setengah dari tanah tadi, milik mereka berdua itu tanah. Dan belum dibagi, artinya belum jelas bagian kiri ke bagian kiri akan beda. Kalau dibagi lain, misalkan bagian kiri 50 meter ke kiri itu punya si A, punya si adik, kemudian 50 meter ke bagian kanan itu punya si B, itu lain. Ini ceritanya tanah milik mereka berdua, setengah-setengah, tanah 100 meter setengah-setengah, dan belum dibagi. Apa yang terjadi? Kemudian salah satu dari mereka menjual jatahnya. Ya udahlah, jatah saya pengen jual ke orang lain. Ini dalam fikih Islam diperbolehkan untuk si A tadi yang kakaknya, misalkan si adiknya ngejual jatahnya setengah, maka bagi si kakak tadi berhak mengambil secara paksa dari si pembeli. Berhak mengambil secara paksa dari pembeli dengan syarat dibayar sesuai dengan harga dia beli. Jadi pembeli ini misalkan beli 100 juta ke si adiknya, si abangnya datangin situ pembeli, saya pengen syuf'ah. Sebenarnya syuf'ah artinya mengambil secara paksa tanah yang sudah dibeli ke si pembeli, tapi dengan harga berapa? Harga sesuai dengan harga beli. Jadi sini ntar si abang ini membayar ke si pembeli seharga ketika dia beli. Nah, ini syuf'ah namanya. Syuf'ah dibolehkan dalam Islam, boleh si kakak memaksa, jadi ambil secara paksa. Nah, dari si pembeli, sehingga nanti tanah itu utuh milik si abangnya tadi, utuh milik 100 meter semua milik dia. Marhaba. Ini memaksa dari si pembeli, kan si pembeli udah ngambil setengah. Tapi di sini belum jelas. Jadi perlu diingat, ini kejadiannya tanah masih belum dibagi. Artinya tanah 100 meter milik mereka berdua. Enggak jelas yang milik si A yang mana, milik si B yang mana. Kemudian yang terjadi, si B ini udah saya jual aja tanah jatah saya di situ, setengah dari tanah itu jatah saya jual ke orang lain. Maka
si kawannya si A tadi, kawannya itu berhak mengambil dari si pembeli secara paksa. Dia datangin pembeli, oh, itu tanah yang milik sih udah dijual ke kamu. Oh ya, sudah saya beli 50 meter. Oh, saya ambil. Saya boleh diambil secara paksa, tapi dengan syarat dibayar. Dibayar kembali, diganti rugi sesuai dengan harga ketika ia beli. Ini uang 100 juta saya kasih kamu, itu tanah jadi milik saya lagi. Nah, bisa jadi misalkan ada ributan ataupun tiba-tiba ada tawaran harga dari orang lain lebih tinggi, walaupun dasarnya lebih baik seperti itu. Yang lebih baik udahlah saya pengen jual aja, kamu aja sudah, saya biar jadi 100 meter itu milik utuh milikmu. Nah, tapi kalau dia jual ke orang lain, nah, si kawannya tadi berhak mengambil alih itu dari si pembeli, boleh ngambil secara paksa, tapi syarat dengan bayar ganti rugi sesuai dengan harga ia beli. Ini namanya dalam fikih Islam syuf'ah. Jadi iya, sama kawan itu tadi. Si pembeli ketika diambil ya sudah, ambil uang lagi sudah. Nah, jadi diambil alih sama siapa? Sama yang si abang yang milik, yang kawannya dia tadi. Ngambil alih dari si pembeli. Jadi datengin pembeli, ini saya ambil tanah ini, saya bayar lagi ke kamu. Akhirnya 100 meter jadi utuh milik dia. Milik satu orang. Nggak harus adik kakak, selama jadi satu tanah milik berdua ataupun rumah milik berdua. Aset, nah termasuk aset. Kepemilikan berdua. Misalkan kita punya saham, kita satu perusahaan, saham milik berdua. Kan nggak jelas itu milik yang bagian kanan milik siapa, bagian kiri. Pokoknya saham itu perusahaan itu milik berdua. Kemudian kawan kita ngejual ke orang lain. Saham dia jual ke orang lain. Oh, berhak bagi kita ini yang kawan dia dulu datengin pembeli, kita ambil alih. Oh, ini udah dijual kamu, enggak ada. Secara hukum di Indonesia tak boleh, karena udah dibeli. Ya wallahu alam, kalau hukum Indonesia mungkin seperti itu, tapi yang di syariat di sana. Jadi misalkan kita ada memiliki ada lebih dari 2, tiba-tiba A simpulan ini A bulan B bulan C, tiba-tiba bulan C dia jual kan. Nah, hebatnya di perusahaan dia harus pengetahuan yang A dan B, nggak boleh dia sendiri. Itu sangat sama dengan Islam. Iya, dari situ. Jadi kalau yang C ini menjual, Aris bilang AB sudah tahu belum, kita izin dia dulu. Oh, harus ada persetujuan. Kalau misalkan sudah terjual, enggak. Kalau misalkan mereka udah ngizinin, kemudian berubah pikiran. Kalau sudah tertulis, sudah boleh lari, sudah diambil lagi. Jadi kalau dalam hukum Islam seperti itu, apabila mereka misalkan berdua atau bertiga dasarnya, maka contoh misalnya lebih mudahnya berdua, perusahaan milik berdua, ya kemudian jatah saham si B ini dijual, berhak bagi si A datangin si pembeli, saya ambil alih. Itu harus ditawarkan dulu ke partnernya. Iya. Apabila partner tidak mau, sudah kuasa kan. Subhanallah, artinya adalah sedikit persamaan. Ada sedikit persamaan. Jadi hukum Islam ini namanya apa tadi? Syuf'ah. Artinya apabila mereka yang milik saham berdua tadi, salah satu mereka menjual jatahnya ke orang lain, maka bagi kawan dia berhak mengambil alih secara paksa. Dia tengin pembeli, saya ambil alih itu yang dijual ke kamu, tapi ntar syaratnya ganti rugi sesuai dengan harga beli. Jadi asyqal musannifu rahimahullah, asyuf'atu lughatan ad-dhamm.
Syuf'ah ini apa kalau dari segi bahasa artinya al-adham, menggabungkan syaf'ah. Sedangkan wa syar'an, syuf'ah dalam istilah syara', dalam istilah fikih artinya haqqu tamallukin qahriyin yathbutu li syarikil qadim ala syarikil hadith fima mulika bi'iwadin, adalah hak memiliki, hak kepemilikan secara paksa yang ditetapkan untuk partner yang lama, terhadap partner yang baru. Itulah yang pembeli, partner yang baru si pembeli. Tapi syarat pada benda yang dimiliki dengan iwab, dengan ada pembayaran. Tapi kalau misalkan kawan kita, partner kita ini ngasih ke orang lain, bukan dibayar, ngasih, ini kita nggak berhak nuntut, nggak berlaku syafa'ah. Syaratnya apabila si kawan kita ini memberikan ke orang lain dengan adanya pembayaran, dijual. Tapi kalau dia ngasih ke orang lain, dikasih hibah, ini jatah saya 50% saham saya hibah ke kamu, ini berhak ngambil alih? Nggak berhak ngambil alih, nggak boleh ngambil alih. Jadi inilah syufa'ah. Jadi hak memiliki secara paksa yang diberikan oleh syariat untuk orang yang lama, partner yang lama, diberikan terhadap yang orang baru. Tapi syarat fima mulika bi'iwadin, pada benda ataupun pada benda yang dimiliki dengan iwab. Apabila si itu orang pihak ketiga tadi memilikinya dengan ada pembayaran. Tapi kalau tidak ada pembayaran, hibah, sedekah. Jadi saham saya, kata si pemilik yang awal, ini saham saya berikan ke kamu, dan saya hibah kamu. Kemudian partner dia, kawan dia pengen ngambil alih, nggak boleh. Golden share. Oh. Alhamdulillah. Semoga kita bagian dari golden itu. La ilaha illallah. Inilah syuf'ah. Jadi syaratnya yang pertama, benda itu milik berdua. Kalau berdekatan tidak boleh, benda itu milik berdua. Kemudian syaratnya salah satu dari mereka memberikan ke orang lain dengan ada pembayaran, dengan dijual. Tapi kalau dikasih secara cuma-cuma, tidak berhak untuk orang lama untuk mengambil alih dari yang orang baru. Kalau dikasih hukum Indonesia gimana? Nggak boleh juga? Nggak. Maksudnya nggak boleh dia ngambil alih, nggak boleh ya? Nggak, maksudnya gini, misalkan perusahaan milik berdua si A si B, kemudian si B pengen ngasih ke orang lain, apakah harus ada persetujuan dari kawannya? Harus. Enggak, maksudnya dia ngasih cara cuma-cuma, enggak dikasih tahu, enggak ada apa-apa. Enggak, maksudnya misalkan si C lah, orang ketiga si C ini pengen ngasih haknya 30% sahamnya ke orang lain, ke si D. Tiba-tiba si A sama si B nggak setuju, oh saya nggak mau dikasih ke orang lain, nggak boleh. Walaupun tapi kalau ya, oh, subhanallah, ya bagus. Artinya kalau dikasih ke orang pihak yang lain secara cuma-cuma, walau kawannya tidak setuju, saya kan kawannya nggak setuju, saya nggak mau dikasih ke, nggak. Oh, subhanallah. Bagus. Ya.
Masya Allah, bagus kalau seperti itu, artinya ada kedekatan. Jadi inilah namanya syufa'ah. Ini istilahnya syufa'ah, jadi tanah ataupun perusahaan milik berdua, bertiga, yang kemudian salah satu dari mereka menjual ke orang lain, bagi kawan lama dia, partner dia yang lama berhak ngambil alih dari orang ketiga ini, dari pembeli. Tapi syaratnya apa? Apabila dia orang ketiga ini memilikinya dengan pakai uang. Kalau cuma-cuma nggak berhak. Nggak boleh dia datengin ngambil alih secara cuma-cuma. Ya. Tapi kalau nggak salah Ustaz, ada aturan di dalam Islam itu, kalau misalnya mau menjual sesuatu, misalnya kayak rumah, itu sunnahnya ditawarkan ke tetangga. Emang seperti itu, dasarnya seperti itu. Tapi kalau dijual, kalau dijual ke orang lain, misalkan kalau dijual ke partnernya lebih bagus, ke kawannya dijual lebih bagus. Ini memang kenapa hak syufa'ah diberikan? Karena kesalahan dari si penjual ini. Kesalahan seharusnya dia ngejual ke kawannya, tapi justru dia ngejual ke orang lain, pihak ketiga. Makanya akhirnya syariat membolehkan ke kawannya untuk mengambil alih. Subhanallah. Karena pengaruhi seperti kata antum tadi, bisa jadi yang pemilik ketiga ini orang malas kerja ntar. Akhirnya mempengaruhi ke perusahaan. Biasanya Ustaz, yang dijual tanpa sepengetahuan itu memang ada berapa persen saham itu di pasar bebas. Jadi pasar bebas ini siapa aja boleh beli. Ada. Kalau misalkan dia setuju, ini hak, ini bukan wajib ya. Hak ini hak yang diberikan oleh syariat ini ke si yang orang lama, ke orang kawan yang lama, bukan artinya dia wajib ngambil, enggak. Kalau misalkan dia setuju udah dijual, saya enggak, udah saya sebut. Itu namanya IPO. Jadi kalau kita punya 100% saham, ada 3 orang ini harus sepakat dulu berapa banyak yang boleh dijual ke publik. Ya kan 5%. Terus katakan semua karena hak mereka dikurangi. Iya. Misalnya itu baru dijual Ke publik. Subhanallah. Saya rasa bukan hanya publik, Pak. Ini ada beberapa teman saya. Dia tawarkan ke teman-teman yang lain. Ini saya ada perusahaan maju, kemudian lihat maju juga, ini ada saham, mau nggak beli? Dia lihat kan historinya, perusahaan lihat asetnya bagus, lihat kondisi beli bagus. Tapi inilah subhanallah. Jadi hukum Indonesia kalau dalam hal ini lah bahasa masih berdekatan. Karena yang seharusnya dia ini misalkan tanah milik berdua ataupun perusahaan milik berdua. Kalau pengen ngejual salah satu, yang seharusnya dia nawarin ke kawannya, jangan justru dijual ke pihak ketiga. Makanya kalau dia ngejual ke pihak ketiga, bagi kawannya berhak mengambil alih secara paksa. Ini apabila diberikan ke orang lain dengan pembayaran, ada uang, dijual. Tapi kalau dikasih cuma-cuma, nggak boleh. Tidak boleh bagi kawan lama untuk ngambil alih. Kalau dia dapat cuma-cuma. Itu diambil alih karena utang, itu lain masih jadi. Ada namanya muflis, karena muflis. Inilah syafa'ah. Jadi hakku tamallugin bahriyan, hak memiliki secara paksa yang diberikan untuk ke syarik. Syarik ini partner lah tadi ke bahasa antum ya. Ke partner yang lama terhadap partner yang baru, orang yang beli yang baru. Pada benda yang dimiliki dengan pada pembayaran. Tapi kalau dimiliki sama orang ketiga secara cuma-cuma, sahibah, tidak boleh ambil, tidak berhak mengambil secara paksa. Kemudian untuk rukun syufa'ah itu sendiri 3. Yang pertama syafi'. Syafi' ini yang kawan lama itu. Yang kedua masyfu'. Masyfu' artinya benda, perusahaan tadi. Yang selanjutnya masyfu' min. Masyfu' min ini orang ketiga. Yang orang ketiga si pembeli tadi. Untuk syafi' sendiri yang berhak ngambil syufa'ah secara paksa tadi, syaratnya syurutus syafi' kaunuhu syarikan.
Syarat dia ini harus syarik, artinya benda milik bersama. Kalau deketan, tetanggaan. Rumah sudah jelas, ini misalkan rumah seperti rumah perumahan, itu satu pagar, satu untuk berdua. Tapi jelas sebelah kanan milik si A, sebelah kiri milik si B. Kemudian salah satu ngejual, nggak berhak, karena itu bukan milik bersama, sudah jelas miliknya. Nah, ini yang di syufa'ah di sini syaratnya harus milik bersama, nggak jelas yang mana milik si A, yang mana milik si B. Seperti halnya perusahaan, kan nggak jelas itu. Misalkan saham 100% itu 50% milik si A, 50% milik si B. Di mana milik si A? Bagian kanan, bagian sekarang, di atas, bawah, nggak jelas. Artinya satu perusahaan itu milik berdua, itu namanya musyarakah. Marhaba? Iya. Ini dalam Islam. Misalnya kalau lihat kondisi di lapangan kan susah. Tapi dalam sertifikat Tertulis 2 orang. Nah, iya seperti itu benar. Kalau tertulis 2 orang berarti artinya ini perusahaan, ini tanah, ini milik berdua. Milik berdua. Tapi kalau cuma tetanggaan, tangga kita ngejual, walaupun seharusnya sebaiknya dia nawarin ke tetangganya dulu. Tapi apa salahnya dia pengen ngejual ke orang lain? Bisa jadi orang lain itu saudaranya ataupun kawan dekatnya. Ini sekarang tetangganya pengen ngambil alih secara paksa, nggak berhak. Itu syarat syartus syafi', syarat orang yang ambil alih paksa tadi, kaunuhu syarikan, dia itu harus syarik artinya partner yang milik bersama. Besok kita lanjutkan dengan syurutul masyfu'. Masyfu' itu benda ataupun benda yang ingin diambil alih secara paksa. Ya, alhamdulillah. Minimal saya tahu istilah baru, golden apa tadi? Golden share. Alhamdulillah. Enaknya ngajarin bab ini, bab muamalah ini ke orang yang bisnis ya seperti ini, dapat istilah baru. Oh. Lihat.